Wah, 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 wah. Salve. Selamat berakhir pekan untuk kita semua. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, kembali bersama saya, Pastor Bartoloyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik edisi hari ini, Sabtu 26 Juli 2025. Mari kita bersama-sama mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan sambil kita mempersembahkan intensi-intensi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkaulah Tuhan bagi para leluhur kami. Engkau telah memberikan rahmat kepada Santo Yoakim dan Santa Ana, sehingga dari mereka lahirlah bunda bagi putramu yang menjelma. Semoga dengan pertolongan doa-doa mereka, kami senantiasa berada di jalan keselamatan yang telah Engkau janjikan kepada umat-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, pelayanan sejati dalam jejak kasih. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua dari Santa Perawan Maria. Mereka adalah figur-figur yang jarang disebutkan dalam kitab suci kanonik kita. Namun, tradisi gereja dengan teguh menghormati mereka sebagai kakek nenek Yesus. Kisah mereka meskipun tidak terperinci, mengajarkan kita tentang iman, kesabaran dan ketaatan yang mendalam kepada kehendak Tuhan. Mereka dalam ketidakpastian dan penantian panjang untuk memiliki keturunan, tetap setia berdoa dan berharap. Pelayanan mereka mungkin tidak terlihat dalam tindakan-tindakan besar yang memukau dunia, tetapi pelayanan mereka terletak pada kesetiaan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam membangun keluarga yang berakar pada iman, dan dalam mendidik putrinya Maria dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, Santo Yoakim dan Santa Ana adalah teladan nyata dari apa yang diajarkan Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Mereka bukanlah lebih besar dari Tuhan, tetapi mereka adalah hamba-hamba yang setia, yang melakukan kehendak Tuhan. Pelayanan mereka mungkin tidak tampak heroik di mata dunia, tetapi di mata Tuhan, kesetiaan dan ketaatan mereka dalam peran mereka sebagai orang tua yang saleh adalah bentuk pelayanan yang paling mendalam dan berharga. Mereka mempersiapkan jalan bagi Bunda Maria untuk menjadi hamba Tuhan yang sempurna, yang melayani rencana keselamatan Allah dengan seluruh keberadaannya. Melalui teladan Santo Yoakim dan Santa Ana, kita diingatkan bahwa pelayanan sejati tidak selalu harus spektakuler. Seringkali pelayanan yang paling bermakna ditemukan dalam kesetiaan pada tugas-tugas kecil sehari-hari, dalam kasih yang tulus kepada keluarga, dalam doa yang tiada henti-hentinya, dan dalam kesediaan untuk menjadi saluran rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati yang dijanjikan Yesus ditemukan dalam hidup yang melayani,
bahkan dalam kesederhanaan dan ketidakjelasan. Saudara dan saudari sahabat Selimo Katolik yang terkasih, peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana juga merupakan sebuah pesan moral bagi kita sebagai orang tua yang mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagi kita sebagai orang tua, teladan Santo Yoakim dan Santa Ana mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan terbesar seringkali terletak dalam kesetiaan kita membentuk dan membesarkan anak-anak dalam iman. Bukan kemewahan atau pengakuan duniawi yang akan membentuk mereka, melainkan kasih tanpa syarat, teladan kerendahan hati, dan pendidikan iman yang tidak pernah berhenti. Ingatlah, pelayanan kita sebagai orang tua di rumah dalam setiap doa dan pengorbanan kecil adalah fondasi yang kokoh bagi generasi anak-anak kita yang akan melayani Tuhan dan sesama di kemudian hari. Tuhan memberkati kita. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah, Engkau menghendaki Putra Tunggal-Mu lahir dari manusia, agar melalui misteri yang mengagumkan itu, kami Kau lahirkan kembali. Kami bersyukur atas sabda ilahi-Mu, dan sucikanlah kami dengan Roh Kudus-Mu yang menjadikan kami pewaris kehidupan kekal. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas karya pelayanan kita, orang-orang yang kita doakan, dan semua intensi-intensi kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dipelihara oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.